Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya nak belajarnya hari ini. Anak kelas 5, hari ini kita akan belajar mengenai surat undangan. Wah, pernah dengar kan? Bahkan Ustadz yakin kalian pernah membaca ataupun menerima surat undangan. Nah, kita akan membahas perihal surat undangan ini. Simak terus video dari Ustadz Muji ya, agar kita semua mendapatkan kemanfaatan dalam belajar. Pengertian surat undangan. Apa ya pengertian surat undangan? Surat pemberitahuan akan adanya acara atau kegiatan pertemuan dengan harapan agar penerima undangan dapat hadir pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Bentuk dan susunan surat undangan hendaknya disusun semenarik mungkin, jelas isinya, dan dikirimkan tepat waktu agar orang yang diundang dapat mempersiapkan untuk memenuhi undangan tersebut. Surat undangan anak-anakku semua dibedakan menjadi 3. Apa saja ya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, ada undangan resmi. Yang kedua, ada undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, ada undangan tidak resmi atau yang sering disebut dengan undangan pribadi. Kita bahas yuk satu persatu. Undangan resmi. Pengertian surat undangan resmi adalah surat yang dipakai untuk keperluan resmi. Contoh surat undangan resmi diantaranya undangan rapat untuk organisasi, undangan upacara kenegaraan, undangan pelantikan pejabat. Undangan resmi anak-anakku semua dikeluarkan oleh badan atau organisasi resmi, sehingga pengundang harus menyebut pihaknya dengan kata kami. Nah, Ustadz ulangi lagi ya, dengan kata kami. Karena yang mengeluarkan ini adalah badan atau organisasi resmi, instansi semacam itu. Berikutnya, di dalam undangan resmi anak-anakku, kata kami dapat diganti dengan menyebutkan nama jabatan atau mewakili organisasi. Seperti ketua organisasi atau bahkan kalau di instansi sekolah, kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, di situ mewakili dari instansi tersebut. Berikutnya, Ustadz akan menjelaskan mengenai undangan setengah resmi. Biasanya, undangan setengah resmi ini dibuat untuk perkumpulan keluarga, perkumpulan arisan, perkumpulan karang taruna, dan lain-lain. Contoh undangan setengah resmi diantaranya yang pertama ada undangan rapat keluarga. Yang kedua ada undangan syukuran. Dan yang ketiga ada undangan rapat karang taruna. Nah, undangan setengah resmi untuk mewakilkan kelompok sehingga mengundang atau pengundang harus menyebutkan pihak dengan kata kami. Wah, ini sama nak, hampir sama dengan surat undangan resmi. Kata ganti yang digunakan adalah kami. Adapun ciri-ciri undangan setengah resmi, diantaranya yang pertama, tidak memakai kepala surat. Bentuk suratnya boleh tidak standar. Boleh menggunakan bahasa campuran atau tidak harus resmi. Menggunakan kertas lazim dipakai untuk surat. Nah, paham kan? Selanjutnya, Ustadz akan membahas mengenai undangan tidak resmi atau yang sering disebut dengan undangan pribadi. Undangan tidak resmi adalah undangan yang dibuat oleh perseorangan untuk keperluan pribadinya. Contoh undangan tidak resmi diantaranya ada undangan ulang tahun, undangan pernikahan, atau bahkan undangan khitanan. Nah,
Nah, anak-anakku semua, selanjutnya Ustadz akan membahas mengenai struktur surat undangan resmi. Mari kita perhatikan gambar yang sudah Ustadz siapkan. Di sini Ustadz sudah menyiapkan satu surat resmi. Mari kita identifikasi bersama-sama ya. Perhatikan nomor 1 sampai dengan nomor 10 yang sudah Ustadz tandai dengan lingkaran merah. Nomor 1 di situ disebut dengan kop surat. Ustadz bacakan ya kop suratnya. Pemerintah Kota Padang, Dinas Pendidikan SD Negeri 06 Pasir Jamba. Jalan Pasir Jamba, Kelurahan Pasir Nantigo. Nah, untuk kop surat itu berisikan identitas lembaga yang menulis surat tersebut. Biasanya disertai dengan logo lembaga, alamat, dan nomor telepon dari lembaga resmi tersebut. Bahkan ada juga forum yang menyertakan dengan alamat email dari lembaganya. Paham ya? Nomor 1 namanya adalah kop surat atau yang sering disebut dengan kepala surat. Nomor 2, kalian perhatikan. Nomor 2 di situ itu disebut dengan tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat, ajakan resmi akan disertakan daerah tanggal pembuatan surat tersebut. Jadi, harus disertai dengan tempat atau wilayahnya. Di situ tertulis Pasir Jamba, 30 Januari 2018. Berarti surat ini dari daerah Pasir Jamba dan ditulis pada tanggal 30 Januari 2018. Nomor 3, di situ ada nomor surat, yaitu sebuah tanda berupa angka atau adonan angka karakter yang dicantumkan pada surat dari suatu organisasi, instansi, atau badan perjuangan sesuai dengan nomor berkas atau buku acara surat keluar yang bertalian dengan surat tertentu. Kalian bisa perhatikan nomor 3 itu ada 408 garis miring 702 garis miring SD 06 PS garis miring 2018. Nah, itu nomor suratnya, nak. Berikutnya ada hal surat di nomor 4, perihal. Disebut pula perihal surat atau pokok surat. Pokok atau inti dari surat ini yaitu adalah undangan rapat wali siswa. Nomor 5, kalian perhatikan, di situ ada alamat surat. Nama dan alamat yang akan dikirim surat tertuang pada bab ini. Jadi ini adalah alamat yang dituju. Nah, di situ tertulis kepada yang terhormat wali siswa kelas 6 SDN 6 Pasir Jamba di Pasir Jamba. Berarti alamat yang dituju di sini yaitu alamat untuk mengundang wali siswa kelas 6. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 itu adalah salam pembuka. Salam pembuka pada surat usulan resmi selalu ditulis pada bab kiri. Huruf pertama salam pembuka memakai aksara kapital atau huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Dengan hormat, koma. Nah, itu adalah contoh dari salam pembuka. Nomor 7. Nomor 7 ada hari tanggal, ada pukul, ada acara di situ. Itu merupakan isi surat. Yang merupakan bagian surat undangan resmi ini berisikan waktu, daerah, serta program ajakan tersebut. Atau yang disebut dengan acara. Kalian bisa lihat di situ. Selanjutnya, nomor 8 itu adalah penutup. Pada bagian penutup, surat usul resmi berisikan ucapan terima kasih. Kita bisa baca bersama-sama ya. Atas kehadiran wali siswa kelas 6 kami ucapkan terima kasih. Jadi di penutup surat resmi itu simple anak-anakku. Ucapan terima kasihnya seperti itu. Salah satu contohnya. Nomor 9 itu adalah salam penutup atau sering disebut dengan salam epilog.
Salam epilog ini pada awal kata ditulis dengan abjad kapital. Kalian bisa lihat ya, salam penutupnya hormat kami. Nah, hormat kami ini adalah salam penutup. Terus anak-anakku yang terakhir nomor 10 itu adalah nama pengirim surat. Biasanya surat ajakan resmi dilengkapi dengan tanda tangan dan disertai dengan cap atau stempel forum. Di situ tertuliskan nama pembuatnya atau pengundangnya dan juga disertai dengan stempel, tanda tangan dan stempel biasanya, semacam itu. Nah, itu adalah struktur dari surat undangan resmi. Paham ya anak-anakku? Sekarang kita akan mempelajari mengenai kriteria surat undangan tidak resmi. Nah, apa saja yang tertera dalam surat undangan tidak resmi? Yang pertama terdapat nama dan alamat pengirim. Yang kedua terdapat nama dan alamat penerima. Yang ketiga, hari, tanggal, waktu, dan tempat acara yang tertulis dalam surat undangan harus jelas. Yang berikutnya, bahasa yang digunakan sopan, menarik, dan komunikatif. Ini lebih simpel anak-anakku semua karena ini yang menulis perorangan dan ditujukan untuk perorangan juga. Contohnya tadi seperti surat undangan ulang tahun. Nah, seperti itu anak-anakku semua. Kita sudah pelajari mengenai surat undangan, terutama surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Nah, terus semangat ya dalam belajar dan juga ibadahnya. Semoga bermanfaat video pembelajaran dari Ustadz Muji. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.